Ya, baik. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung dalam Panggung Demokrasi pada malam hari ini. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada Mbak Yohana terlebih dahulu. Ini banyak banget pertanyaan dan juga mungkin rasa kekhawatiran apakah ini untuk perorangan atau tidak, Mbak Yohana. Kita sama-sama melihat ya apa yang kemudian menjadi pro dan kontra. Di mana ada pasal 4 ayat 1 huruf D di PKPU RI nomor 9 tahun 2020. Kita simak bersama. Ya, ini adalah isi putusan dari Mahkamah Agung. Kurang lebih berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Mbak Yohana, banyak yang bertanya apa urgensinya sih, kenapa nggak pas penetapan pendaftaran, kenapa harus pada saat pelantikan bukan penetapan paslon? Apa yang mendorong Partai Garuda melakukan uji materi ini? Oke. Baik, terima kasih Mbak Afi. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit histori terkait Partai Garuda ini. Awal Partai Garuda ini berdiri memang didirikan oleh sekelompok anak muda. Yang dimana mayoritas kadernya 80% itu adalah anak-anak muda. Bukan hanya kader, tapi pengurus DPP-nya sendiri pun bahkan 90%-nya anak-anak muda gitu. Jadi dari tahun 2015 sampai dengan hari ini isu anak muda itu menjadi menjadi hal yang fundamental yang harus kita perjuangkan hari ini. Bukan hanya putusan MA, tapi kemarin kita juga sudah perjuangkan terkait batas usia ini. Gitu. Yang di MK juga Garuda masuk ya, bersama PSI ya. Nah ini kenapa sih urgensinya? Karena bagi kami di PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dimana di dalam Undang-Undang Nomor 10 itu menyebutkan hanya usia. Namun di PKPU nomor 9 tahun 2020 itu disebutkan bahwa berusia 30 tahun pada saat ditetapkannya. Ini bagi kita sangat bertentangan dengan norma hukum yang ada gitu. Maka dari itu kami mengajukan kepada MA untuk bagaimana bisa frasa ini dikembalikan kepada asalnya, yaitu Apakah yang dituju oleh rekan-rekan di Partai Garuda adalah usia 30 pada saat pelantikan? Yes, betul. Jadi kita pengen bahwa ini kalau penetapan ini bagi kami sangat mendiskriminasi kami, bahwa kami yang usianya belum 30 tahun hanya karena batasan itu kami nggak bisa maju ke dalam proses pilkada ini. Gitu. Ada rasa pesanan dalam uji materi yang diajukan oleh Partai Garuda menyasar ke perorangan. Nama Kaisang muncul gitu. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau saya rasa enggak ya gitu. Karena kalau dari Partai Garuda sendiri sudah jelas dari pengurus kami bahwa di tahun periode 2019 kemarin ada pengurus kita yang berusia 19 tahun. Bahkan di Papua, ketua DPD kita yang hari ini sudah menjadi ketua DPD Papua Pegunungan, pada saat dia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, usianya 25 tahun. Hari ini artinya dia sudah naik lagi, sudah terpilih lagi kembali menjadi anggota dewan, dan perjuangan kita ini benar-benar murni untuk anak muda. Jadi kalau misalnya ada yang menggiring opini ke arah lain, saya rasa Partai Garuda menyatakan itu tidak berkaitan. Tidak berkaitan. Baik. Saya tanya Bang Ciko yang justru melihat sebaliknya. Bang Ciko, bagaimana dari PDIP dan mungkin Anda pribadi melihat soal ini memuluskannya, kayaknya karpet merahnya buat Kaisang agak dejavu gitu ya dengan peristiwa MK dan memuluskan Gibran gitu. Mas Ciko. Kalau kami dari PDI Perjuangan melihatnya ini adalah bagian dari sebuah pola ya, ada patternnya. Ada patternnya. Ini udah jadi pattern ya? Udah jadi pattern dari keluarga tertentu yang menguasai menjadi pimpinan di negeri ini, ya kan? Pattern untuk mengubah aturan-aturan untuk kepentingan keluarga tersebut. Ya, kalau kita bicara ada pattern pertama adalah ketika muncul wacana 3 periode, ya kan, yang disuarakan begitu banyak, akhirnya batal karena memang ada suara-suara sumbang, dan ketika disurvei mungkin juga publik tidak menyetujui secara mayoritas. Kemudian juga ada putusan MK nomor 90 ya. Kami tidak mau menyentuh siapa yang mengajukan dan lain-lain, tapi kami melihat ada pattern, ada pola ya. Dan pola yang sama dilakukan di
putusan MA ini. Dan Iya. kalau bicara soal anak muda, kenapa nggak sekaligus saja dibicarakan untuk 25 tahun misalnya Iya. gubernur, atau 21 tahun seperti pemilihan-pemilihan yang lain, atau 17 tahun ketika sudah Kenapa punya 30 KTP, dan ya kan? urusan pelantikan? Sudah boleh memilih dan sudah boleh dipilih. Kalau kita Oke. bicara anak muda, kenapa harus anak muda yang spesifik lahir tahun 94 tadi disampaikan oleh Yunarto dan juga Ya. saya sampaikan di beberapa acara televisi yang tanggal lahir dan bulan lahirnya itu sekitaran 3 bulanan lah gitu ya. Ya. Tetapi kembali lagi kalau kita mau bicara pelantikan itu pun belum ditentukan tanggalnya sampai hari ini. Oke. Nah ini yang kita tunggu-tunggu juga. Jadi bukankah nggak ada kepastian hukumnya tuh Belum kalau ada pelantikannya juga belum tanggal pelantikannya ditetapkan? kalau correct me if I'm wrong Om Ya, Ferry ya. tidak ada. Jadi ini kan aneh ya. Jadi kita tunggu-tunggu nih tanggal pelantikannya sesuai dengan ulang tahunnya siapa kan gitu ya. Tetapi kembali lagi apakah ini memastikan bahwa Kaisang akan maju? Belum tentu. Belum tentu itu kan bisa dilihat dari sini, dari hasil survei ya kan. Hasil dari testing the water, Pak Sufmi Dasko memposting Budi dan Kaisang ya kan. Ya. Gimana respon netizen, gimana Ya. komentar-komentar di bawah postingan IG itu ya Ya. kan. Nah, hal-hal ini sebut. Jadi jangan juga ini nanti dijadikan senjata ketika Kaisang tidak mencalonkan ya kan. Tapi kan bisa bicara ya kan, mungkin karena hasil surveinya buruk ya kan, mungkin juga respon dari masyarakat nggak positif kan, itu aja. Tapi kita melihat pola politik itu kan pola ya. Politik itu tidak ada yang tidak by design, everything is by design ya kan. Apakah Partai Garuda termasuk dari bagian Tapi konspirasi di sana polanya ada loh, di kita dua nggak pola tahu. ini Itu Partai Garuda ada Partai loh. Garuda yang paling tahu ya kan. Tetapi tadi argumentasinya Mbak Yohana jujur ada. saja memang cukup masuk akal. Memang banyak anak muda di situ. Tapi kalau bisa ditanya anak muda yang lahir bulan September, Oktober, November, Desember lahir di tahun 94 ada berapa di Partai Garuda yang kira-kira ingin mempercalonkan diri? Ini kan Ya. bisa kita cari ya. Oke. Bahkan menurut saya putusan MA ini lebih spesifik lagi, bisa kita duga, patut kita duga khusus untuk Kaisang, lebih spesifik dibandingkan putusan MK yang kata-katanya adalah di bawah 40 tahun bisa jadi kepala daerah, karena ada berapa puluh kepala daerah yang usianya Ini udah diikat di di pelantikannya, bawah 40 tahun. pelantikannya umur tapi 30 pelantikannya gitu ya. belum ada tanggalnya sampai Oke, hari ini. Jadi baik. menurut saya apakah putusan ini secara hukum legal dan lain-lain, mungkin rekan saya Oke, Bang saya Ferry bisa sebelum lebih ke jelas. Mbak Oki dan Bang Noel, saya ke Mas Ferry dulu. Oke, banyak pertanyaan ini sebenarnya gimana mengingat bahwa tanggal pelantikan juga belum ada. Apakah termasuk juga soal kewenangan? Apakah ini MA? Bagaimana kepastian hukum yang mesti dipegang menjadi pegangan penyelenggara? Ya, pertama dengan segala hormat ke teman-teman di Partai Garuda ya. Tapi kalau menggunakan perasaan Partai Garuda memang sudah tidak tepat lagi. Karena perasaan yang sama kan juga pernah disampaikan ketika putusan 90 ya. Ini soal anak muda dan segala macamnya. Padahal faktanya yang menggunakan putusan 90 di Mahkamah Konstitusi cuma satu orang di muka bumi ini. Nggak ada calon presiden yang lain gitu ya. Cuman yang namanya Mas Gibran. Nah hari ini ketika bicara perasaan soal anak muda itu kembali terulang, ya kita akan merasakan deja vu-nya ya. Semua prosesnya hampir mirip, hanya institusi yang dipakai berbeda. Karena tidak mungkin lagi Mahkamah Konstitusi karena sudah terlanjur jelek namanya kan gitu ya. Nah, tapi saya mau mengatakan ini bukan soal anak muda, ini bukan karena ingin menghalang-halangi anak muda. Tapi memang di dalam pemilu itu ada pembatasan-pembatasan yang disepakati bersama oleh peserta pemilu. Kalau sudah sepakat ya udah jalankan. Dan perlu diingat bahwa di dunia di dalam sistem pemilu itu ada yang dikenal dengan partial principles namanya. Ya. Partial principles itu adalah cerita pelarangan mengubah aturan main pemilu di saat pemilu sudah jalan, dekat. ya. Karena kalau mengubah-ubah sudah dekat, pasti saja ada kepentingannya. Nah, kalau kita lihat putusan Mahkamah Agung ini banyak janggalnya. Satu, selain dekat dengan tanggal pemilu, berapa bulan, 5 bulanan tinggal diubah begitu. Aneh kalau tidak ada sensitivitas hakim. Kecuali hakim mengatakan ini dipakai untuk periode berikutnya. Kalau ini udah ketahuan belum dipakainya untuk periode kapan? Ya sekarang, karena ini bisa tidak langsung ada... bisa dieksekusi Iya, oleh langsung penyelenggara. bisa dieksekusi. pemilu. Harus diingat loh, waktu putusan 90 orang mendorong mari gunakan untuk periode berikutnya supaya fair. Tapi KPU beralasan yang sama. Katanya final and binding, jadi kami hanya melaksanakan. Saya yakin alasan yang sama akan digunakan KPU juga. Oke. Kedua, problematika putusan ini adalah karena ini pengujian PKPU terhadap undang-undang, maksudnya adalah apakah PKPU itu isinya sesuai dengan undang-undang,
faktanya sesuai isinya. Lalu kenapa kemudian ditafsirkan berbeda oleh Mahkamah Agung? Kepada siapa Mahkamah Agung berpedoman? Kepada undang-undang atau kepada kepentingan politik? Oke. Nah, saya mencurigai bahwa putusan-putusan semacam ini selalu berujung kepada keinginan dan kepentingan politik dibandingkan kepentingan ingin melindungi pemilu. Oke, baik. Saya akan tanya ke Mbak Oki. Mbak Oki, lebih jauhnya tanggapan Anda lebih jauh Mbak Oki, termasuk juga pola ya. Ada yang bilang ini dejavu, bahkan satir dari netizen aja mengatakan MK tuh mahkamah kakak gitu, MA mahkamah adik gitu. Tanggapan Mbak Oki lebih jauh, nanti juga bisa ditanggapi lebih jauh oleh Bang Noel. Silakan Mbak Oki. Ya, kita bisa lihat sejak putusan MA kembali ada pengulangan upaya manipulasi informasi. Ini yang sedang dilakukan dari segala arah. Manipulasi informasi di sini adalah dengan mengatakan bahwa putusan MA ini akan menguntungkan anak muda. Padahal kita benar-benar bisa baca bahwa tidak ada perubahan aturan usia di situ. Usianya tetap 30 tahun. Yang diubah adalah dari pencalonan ke pelantikan. Lalu kita bisa lihat kembali, jadi berapa anak muda yang diuntungkan dengan itu kan? Berapa orang calon yang hendak ikut mencalonkan diri, tapi usianya hanya kurang beberapa bulan saja dari masa pemilihan. Hanya satu, hanya Kaesang. Jadi misinformasi ini, upaya manipulasi informasi ini yang sedang berusaha untuk dibangun oleh banyak orang dengan mengatasnamakan anak muda. Dan ini jelas pola yang dilakukan sama persis ketika kita melihat kembali putusan MK yang meloloskan Gibran. Lalu yang kedua, jika nanti kita bisa melihat atau semakin banyak bukti-bukti yang memperkuat bahwa aturan putusan MA ini dibuat untuk meloloskan kepentingan Kaesang, maka jelas ini kita tahu bahwa ini adalah lagi-lagi bentuk abuse of power. Ini adalah bagian dari upaya seseorang memanfaatkan posisi, kekuasaan untuk mengambil keuntungan atas putusan-putusan yang tidak adil. Nah, jika memang ini nanti terbukti abuse of power itu bentuk kriminal gitu. Kita tahu kalau di Amerika gitu ada skandal Watergate itu kan ada dugaan abuse of power sehingga ada rencana untuk melakukan impeachment, tapi kemudian presidennya resign sebelum impeachment itu dilakukan. Nah, jadi ini betul-betul bisa kita lihat dari sisi itu. Lalu yang terakhir nih, kita bisa melihat salah satu pola yang selalu dilakukan oleh Presiden Jokowi sejak awal berkuasa itu adalah legal misuse of power. Jadi ada upaya penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan piranti hukum yang sah. Jadi semuanya seolah-olah legal, semuanya seolah-olah sesuai aturan, tapi ini dilakukan semata-mata untuk melanggengkan kekuasaan. Tentu contohnya sudah banyak kita bahas. Ya. Baik, Bang Noel, saya minta tanggapan Anda, penjelasan dari Mas Ferry dan juga Mbak Oki tadi. Karena Anda mengatakan sempat, udahlah ini jangan sampai terjadi cocokologi. Padahal nggak buat Kaesang ini, buat anak muda, dan ini sebenarnya berita yang bagus. Lebih jauh tanggapan Anda, Bang Noel. Saya melihatnya ada ketakutan ya dari sebuah partai yang kalah kemarin dengan hadirnya Mas Kaesang di kontestasi politik pilkada. Nah, kemudian dikait-kaitkanlah dengan putusan MA terkait perubahan perasa ya, yang tadinya umur 30 sekarang dilantik saat umur 30. Sebetulnya ini kan keputusan yang sebetulnya ya bisa dikatakan sebuah kemenangan anak-anak muda dalam merespon keputusan ini, malah menjadi sebuah momok atau ketakutan. Pertandingan itu nanti juga mekanismenya kan mekanisme pemilu, lantas diserahkan ke rakyat, kenapa harus ditakutkan? Atau jangan-jangan memang sudah tidak punya kemampuan untuk memenangkan kontestasi ke depan. Kalau kita kan punya hak anak muda secara konstitusi, kenapa harus dibatasi? Kalau dibilang manipulatif, abuse of power dan sebagainya, manipulatifnya di mana gitu loh? Justru saya melihat ada semacam paranoid, ketakutan para politisi tua ini dengan hadirnya anak muda. Ya biarin aja, nggak apa-apa sih menurut saya, toh salah juga tidak, toh selama hak konstitusinya tidak dilanggar, itu hak konstitusi siapapun warga negara, jangan juga dibatasi dong. Kalau saya malah tidak mau di angka 30.
Di bawah angka 30 aja kenapa sih? Jangan-jangan nanti teriak lagi buat anaknya A, anaknya B. Baru perubahan frasa saja langsung ada semacam kecurigaan politik. Dan ini tidak mengedukasi. Maksud saya kalau takut, takut aja. Gitu. Baik. Jangan sampai Bang Noel, ada yang membahas bahwa ini kayak pola, mengingatkan juga proses Gibran menjadi akhirnya wakil presiden, ada pola menggunakan institusi tertentu yang dilakukan kemarin oleh MK, putusannya meloloskan hanya seorang Gibran kalau tadi Mas Ferry katakan. Jangan-jangan ini juga nanti untuk memuluskan hanya seorang Kaesang. Ya gini aja lah, kalau kecurigaan bicara tentang konstitusi, kalau dasar argumentasi kecurigaan kan nggak enak. Kita tidak mau. Nah maksud saya, udah bicara dari sudut pandang yang, misal Ferry kan menguasai soal hukum ketatanegaraan, argumentasinya di situ aja. Jadi kita lebih enak berdiskusi, tidak basisnya kecurigaan. Mengubah Gitu. Jadi peraturan enak menjelang menyampaikannya. Oke. Gitu. Ya nggak bisa juga Per, maksud saya gini Per. Ya jangan juga karena kemudian ada keputusan MA, kemudian ada semacam kecurigaan baru karena ada perubahan frasa. Kemudian ini pasti anaknya Pak Jokowi, Mas Kaesang. Mas Kaesang itu secara konstitusi punya hak politiknya harus dilindungi. Karena itu bagian bagian yang harus dipenuhi keinginan politiknya. Kita lantas membatasi, nggak malu kita nantinya. Jangan-jangan keputusan ini juga buat anaknya Ferry, anaknya saya, anaknya Ciko, dan anak yang ada ini bagian aku malu ini. Jadi bapaknya bukan presiden gitu loh. Jadi mungkin polanya. Oke, baik. Gitu loh. Bang Noel, Dan pertanyaan baik kita harus jeda dulu. apakah salah Mas Gibran Mas Kaesang maju gitu. Yang nggak Pertanyaan salah, juga tapi apakah buat salah? peraturan hanya khusus untuk Kaesang itu yang salah. Enggak dong Bang. Karena perhitungan Ini buat anak-anak usianya muda itu terlalu Indonesia, Bang. mirip. Oh enggak. Itu juga Mas Ferry. argumentasinya Yang harus sama lahir di tahun putusan 90. 94 Yohana. Ya, kita nggak Yang di bicara bulan ini November karena itu, ini Anda bicara akan di situ berdampak. kalau kita bicara soal dilantik pada usia teman-teman 30 partai, tahun. nantinya untuk teman-teman ke depan. partai Kalau Nggak kita berdampak untuk ke sekarang depan, Oke, untuk baik. anak-anak. Kalau hari ini Loh kenapa sekarang nggak diturunkan aja tahunnya sekalian ke Kalau 25? kalau Saya sekarang setuju. aja kita Saya sudah setuju berpikir makin lagi. Oke, muda baik. makin bagus. Baik. Makin muda Gitu loh. loh. Gimana? Hanya beda 3 Baik, supaya clear ya, Bapak dan Ibu, supaya clear ya. Soal pola, soal ketakutan. Ini artinya Oke. dikhususkan untuk Kaesang. Saya cukup gini ya, saya lihat Noel ya. Dia berpikir keras. Dia ini angkat aktivis 98. Saya tahu betul dia ini sekarang berpikir keras bagaimana menjawab. Dan akhirnya jawabannya itu yang muncul seperti yang lain-lain juga. Bahwa apa? Ini kan nanti Anak muda. terserah rakyat. Terserah nanti rakyat, kan oke. dipilih rakyat. Kita tidak bicara Baik. proses. Noel itu dulu memperjuangkan proses dia. Oke. Tahun 98 dia lebih turun ke jalan daripada gua. Kok sekarang dia membela hal-hal yang Baik, seperti ini? kita kan harus jeda dulu. ini Termasuk soal, mengecewakan, Noel. termasuk juga argumentasi ya. Silakan saja nanti rakyat yang akan memilih. Itu juga jangan-jangan jargon. Mungkinkah nanti juga cara-cara kampanye akan diduplikasi dari nasional ke DKI Jakarta? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Panggung Demokrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.